Ya. Kamu mengecek dulu kehadirannya anak-anakku sekarang ya. Yang pertama ada Walter, ada Rani, ada Aprilianto, ada saya. Nah, baik anak-anakku, apa tujuannya kita mempelajari pelajaran materi cahaya pada hari ini? Coba kita lihat bersama. Tujuan yang pertama, kita mempelajari cahaya. Peserta didik dapat menjelaskan apa itu cahaya. Ya. Dengan belajar nanti kalian akan tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cahaya. Itu tujuan yang pertama ya. Yang kedua, melalui percobaan tentang sifat-sifat cahaya, peserta didik dapat menyebutkan 5 sifat cahaya dengan benar. Jadi nanti setelah percobaan kalian sudah akan bisa menyebutkan 5 sifat cahaya itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis fenomena perambatan gelombang cahaya. Jadi kalian juga akan belajar bagaimana cara perambatan cahaya itu. Ya. Dan yang keempat, melalui pengamatan peserta didik dapat menampilkan karakter bernalar kritis yang baik, ya, dengan berpikir yang baik. Kemudian melalui pembelajaran menggunakan metode belajar kelompok dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dengan baik. Nah, hari ini lewat praktek pada hari ini yang kita akan lakukan, saya berharap bahwa kalian semua bisa memahami apa itu cahaya yang pertama, ya, apa pengertian cahaya yang kedua, apa itu sifat-sifat cahaya, ya, apa saja. Kemudian yang ketiga, kalian bisa memahami tentang perambatan cahaya itu, ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih lanjut melakukan kegiatan kita pada hari ini, Bapak akan tes dulu, ya. Jadi di sini ada soal, jawab sesuai dengan hasil pikiran kalian ya. Mungkin kalian sudah membaca-baca tentang cahaya, jawab saja ya, sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Jadi ini adalah tes awal, dan saya berharap bahwa jangan ada yang bekerja sama. Lain kalau kerjaan kelompok, nanti baru bekerja sama ya. Oke, di sini kalian tulis namanya ya, kemudian dikumpul sebentar. Jadi waktu mengerjakan ini saya kasih waktu 3 menit saja, ya, 3 menit saja ya. Oke. Di rumah kalian mati lampu tengah malam? Pernah mati lampu tengah malam? Pada saat kalian melihat kondisi ini, apa yang kalian lakukan? Bisa tidak kalian melihat? Tidak. Kenapa tidak? Gelap. Karena gelap. Ya, tidak ada cahaya. KPD yang akan saya bagikan menjadi pedoman buat kalian. Dan di sini ada yang kalian jawab setelah melakukan percobaan itu. Jawab, ya, dijawab di sini. Jadi sebelum melakukan kegiatan dibaca itu petunjuknya bagaimana cara melakukan kerja kita pada hari ini ya.
Silakan dibaca dulu sebelum kita masuk dalam praktek kelompok kita, praktek kita pada saat ini. Dibaca petunjuk dan cara kerjanya. Sudah semua yang tahap kedua ya. Nah sekarang untuk tahap berikutnya silakan masing-masing datang dulu. Mau diapakan? Amat ya, jangan melihatnya dari samping.
Jadi ditulis sesuai dengan apa yang kalian amati ya. Supaya mencapai data yang akurat, dipermudah sebanyak supaya mencapai data yang akurat. Coba baca kembali, baca yang saya bagikan tadi, sesuai dengan jawaban kalian dengan materi kita. Ada bahan bacaan yang saya bagikan tadi ya, bacakan, baca dan sesuai dengan jawaban kalian. Sudah yakin dengan jawabannya? Satu, sudah yakin dengan jawabannya? Yang kedua, sudah yakin dengan jawabannya? Yang ketiga, sudah yakin dengan jawabannya? Yang keempat, sudah yakin dengan jawabannya? Nah, kalau sudah yakin, mari kita lihat video berikut ini ya. Coba kalian lihat. Coba lihat sifat-sifat saya yang pertama di ya. Jadi di caranya. Jadi dia mengarahkan ke cermin dan ada bayangannya, itu namanya dibangkitkan. Sifat yang kedua, ya. Sifat yang kedua yaitu, ya. Ini yang kalian lakukan tadi. Apakah jawabannya sudah sesuai dengan ini? Ya. Ini yang dilakukan. Sama dengan kalian uji coba tadi. Kalian melihat saya ya.
dia muncul ke pelan ya. Suara pelan menandakan bahwa cahaya itu dapat diuraikan. Right. Ya, saya kira itu ya. Itu kesimpulan yang kita dapatkan tadi ya. Jadi pada prinsipnya sifat cahaya itu ada 5 ya. Ada yang bisa menyebutkan. Setelah kalian sudah membaca bahan bacaan yang Bapak bagikan, ada yang bisa menyebutkan. Itu 5. Yang pertama tadi cahaya itu dapat dipanturkan. Ya. Yang berikutnya cahaya dapat, yang kalian lakukan percobaan ini, bagaimana kalian melihat cahaya itu merambat lurus ya. Kemudian berikutnya cahaya itu dapat yang mengakibatkan pelan tadi, ya apa namanya, dibiaskan ya. Yang berikutnya cahaya dapat diuraikan ya, dan yang terakhir adalah cahaya dapat menembus benda bening ya. Kalau macam cermin ini bisa ditembus ya, ini sana bisa ditembus ya, tembus itu cerminnya. Nah, itu sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anakku sekalian, dari pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa sifat cahaya itu ada 5 ya. Kemudian ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kalian sudah bisa mengetahui apa itu cahaya ya. Apa itu cahaya? Dari percobaan kalian dan dari materi yang Bapak berikan, di sini dijelaskan apa itu cahaya ya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah jangan ragu dan jangan malu-malu ya mengungkapkan pendapatnya. Masyarakat itu tugas kalian. Berikutnya Bapak sudah harus tahu jawaban dari kalian ya. Bapak sudah harus tahu jawaban dari kalian. Bagaimana berikutnya kita masuk. Nah, anak-anak sekalian, silakan data pilihnya dikumpul. Data pilihnya dikumpul. Silakan dikumpul data pilihnya. Jadi tadi masih ada yang mau menjawab tapi masih ragu-ragu. Nah, juga sekarang jadi pertemuan berikutnya sudah lagi ragu-ragu dan Bapak sudah dapat jawaban apa saya. Jadi pertemuan ini harus ada jawabannya ya. Oke, sudah dikumpul kata ini. Silakan. Nah,
Jadi untuk melihat tadi yang jelas hasil yang kalian dapatkan tadi tidak maksimal ya, karena kalian belum mempelajarinya. Nah sekarang Bapak memberikan kembali ini namanya postnes ya. Jadi materinya sama. Nah jelaskan sudah berbeda jawabannya kalian. Karena tadi ini kalian sudah melakukan percobaan, sudah membaca dan sudah melihat tayangan, tentunya jawabannya pasti beda lagi dengan yang pertama tadi. Ya. Silakan diisi kembali. Masih soal yang sama ya. Hasil pembelajarannya. Jadi ya, jadi Bapak berharap bahwa hasil yang di postnes ini minimal berubah dari yang tadi. Ya. Jadi tujuan kita yang pertama tadi supaya kalian bisa melihat, supaya kalian bisa mengetahui bagaimana kalian akan memahami materi. Dan setelah kalian melakukannya, ya bagaimana yang kalian dapatkan. Itu tujuannya. Nah, anak-anak sekalian, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang alat-alat optik, ya, alat-alat optik. Jadi bahan yang disiapkan nanti kita akan sampaikan ya, apa saja dan bahan yang mau kita sampaikan. Jadi pertemuan kita berikutnya kalau bukan hari Rabu atau Kamis, ya. Selasa, Rabu, Kamis juga kita sampaikan. Nah, Bapak berharap begini, minimal dari pembelajaran yang kita lakukan ada sesuatu yang kalian dapatkan, ya, ada sesuatu yang kalian bisa peroleh, minimal ilmunya biar sedikit saja, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap pengetahuan kalian. Itu yang Bapak sangat harapkan. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak sekalian semakin giat belajar. Dan satu lagi cepat Bapak, kalau ketemu dengan temannya yang di akhir, tolong disampaikan ya, sudah datang. Dan kalian yang sudah hadir, semangat terus belajarnya, jangan menunjukkan mereka yang tidak hadir. Jadi anggaplah bahwa pertemuan kita ini ada sesuatu yang kalian dapatkan dibanding dengan kalian tidak melakukan pertemuan pada saat ini. Kalian tentunya tidak bisa mendapatkan bayangan bagaimana cahaya itu, ya, bagaimana pembiasaan itu terjadi dan seterusnya dan sebagainya. Jadi itu yang kalian bisa dapatkan pada saat ini. Dan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, sekali lagi saya ucapkan dan kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasamanya. Jadi tadi Bapak sudah melihat cara kerja kalian. Ada yang main-main itu dinilai ya, ada yang main-main dinilai, ada yang serius mengerjakannya itu dinilai. Ya. Bahwa tujuan kerja kelompok itu adalah kerja bersama, bukan kerja perorangan. Ya, jadi itu. Jadi ini menjadi pegangan buat kalian, menjadi pedoman buat kalian pada saat pertemuan berikutnya, pada saat kegiatan kerja kelompok ini. Mari semuanya aktif, ya, semuanya bekerja, semuanya giat melakukan apa yang diinstruksikan di RKP ini, ya, untuk memperoleh nilai yang maksimal juga. Saya kira itu. Jadi sekarang kalinya nanti coba di rumah nanti baca-baca, cari ya materi tentang alat-alat optik yang sudah ada di rumah, karena kita sini
keterbatasan alat-alat ya. Siswa-siswa di sini masih kurang memiliki HP, beda dengan saudara-saudara dan di kota. Jadi yang punya bisa didapat, ya, buka-buka di Google, ya, yang punya. Yang tidak cari bacaan, ya, supaya pada saat kita masuk pertemuan berikutnya kalian sudah ada gambaran sedikit, ya, apa itu alat-alat opsi. Dan yang tadi terakhir tugas yang Bapak berikan tadi, pertemuan berikutnya 4 kelompok sudah harus mendefinisikan apa itu cahaya. Demikian ya. Jadi saya kira itu, dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih dan kita berikan persembahan. Oke, akhiri pertemuan kita pada saat ini. Sampai yang mau mungkin kita dapat. Silakan, apa yang mau mungkin kita dapat. Dari kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 3. Ya, silakan.